latihan soal masih terkait dengan materi usaha, energi, dan daya yang kemarin sudah bisa jelaskan di video pembelajaran yang sebelumnya. Kalian disiapkan dulu latihan soal yang sudah bisa berikan, dan hari ini kita akan membahas ada 6 soal yang akan kita bahas. Oke, mulai dari soal nomor 2. Pada soal nomor 2 itu diketahui ada sebuah balok yang dipindahkan sejauh 10 meter, terdapat gaya F yang membentuk sudut 60 derajat, usahanya sudah diketahui, yang diminta adalah mencari gayanya. Maka kalian tulis di sini tentu usahanya adalah sebesar 500 Joule. Kemudian perpindahannya sejauh 10 meter. Tapi perlu kamu ingat bahwa di sini perpindahan ini ditarik oleh gaya yang membentuk sudut 60 derajat. Ini adalah F-nya. Sehingga mencari usahanya adalah F cos 60 dikalikan dengan S-nya. Karena di sini sudah diketahui adalah usahanya, maka kalian tulis 500 sama dengan ini F, kemudian cos 60 adalah setengah, dan di sini adalah 10. Ini menjadi 5, ini adalah 500, dan ini menjadi 5F. Maka sudah bisa kita ketahui bahwa gaya yang diperlukan untuk menarik balok ini adalah sebesar 100 Newton. Dan pilihannya, jawaban yang benar adalah pilihan jawaban D. Bagaimana? Mudah kan? Berikutnya kita langsung saja untuk membahas soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini ada sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian 80 meter hingga ketinggian H. Kemudian diketahui energi kinetiknya adalah pada ketinggian H sebesar 1/4 energi potensial, maka yang diminta adalah besarnya H. Anak-anak, yang harus kalian pahami adalah ketika ada sebuah benda, satu buah benda yang dia berada pada sebuah posisi, dua posisi yang berbeda, maka untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu, kalian harus menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Sehingga kalian bisa menulis di sini bahwa EM1 sama dengan EM2. Dan di sini EK ditambah EP sama dengan EK ditambah EP, tapi di sini posisi 1, posisi 1, posisi 2, posisi 2. Kalian harus paham, ketika benda jatuh bebas, maka tentu pada saat ketinggian awal dia memiliki benda masih diam, dan sehingga di sini EK-nya adalah sama dengan 0. Karena pada ketinggian jatuh bebas di awal itu dia memiliki EP yang maksimum, maka kalian tulis di sini M kalikan G, H-nya sudah diketahui sebesar 80. Kemudian pada soal itu juga sudah diketahui bahwa EK pada saat ketinggian H adalah 1/4 energi potensialnya. Maka kalian tulis 1/4 EP ditambah EP. Sehingga di sini menjadi MG 80, yang ini menjadi 5/4 EP, langsung kita kondisikan menjadi MGH. Maka ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Ini menjadi 80 dikalikan 4 dibagi 5 sama dengan H. Maka ini menjadi 320 dibagi 5, maka otomatis hanya adalah sebesar 64 meter. Dan bisa kalian ketahui di situ jawaban yang benar adalah 60 meter. Ingat anak-anak, yang perlu kalian perhatikan adalah ketika ada dua benda, satu benda di dua posisi yang berbeda, konsepnya adalah harus menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Gimana? Lanjut ya. Oke, sekarang kita berlanjut pada soal nomor 8. Oke, pada soal nomor 8. Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan soalnya untuk soal nomor 8. Pada soal nomor 8 itu anak-anak, di sini konsepnya ada sebuah bola bermassa 1 kilo dilontarkan dengan sebuah pegas. Oke, karena di sini ada pegas, maka konsep yang harus kalian pahami juga kaitannya dengan pegas, dengan hukum Hooke. Dan di situ
kalian bisa mengaitkan antara konsep usaha dengan konsep pada hukum Hooke, di mana W-nya di sini juga sama dengan W. Di sini W-nya karena di situ ada kecepatannya berbeda, maka bisa kita gunakan bahwa W di sini adalah dicari dari delta EK, dan di sini konsep gas adalah setengah K kalikan delta X kuadrat. Pada soal tersebut sudah diketahui bahwa V awalnya adalah diam, maka V0-nya menjadi 0. Di sini kita langsung tulis setengah dikalikan M, kemudian di sini sebenarnya adalah V kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Kemudian di sini setengah K, kemudian delta X kuadrat. Karena V0-nya adalah 0, maka bisa aja langsung ditulis masanya di situ adalah 1. Ini bisa kita coret. Kemudian V-nya di situ adalah 2 dikuadratkan maka menjadi 4. Dan di sini K-nya adalah 100 delta X kuadrat. Maka delta X kuadrat menjadi 4 dibagi 100 atau hasilnya 0,04. Sehingga di sini berapa delta X-nya? Tentu merupakan akar dari 0,04. Maka hasilnya adalah 0,02 meter. Karena pada pilihan jawaban yang diminta adalah satuan cm, tentu tinggal kalian kalikan aja dengan 100. Sehingga delta X-nya adalah 2 cm. Lagi ya. Oke, kita beralih ke nomor 10. Nomor 10 di situ ada sebuah benda bermassa 2 kg dilempar dengan kecepatan 10 membentuk sudut elevasi. Ketika ada sudut elevasi, tentu kalian sudah harus paham bahwa lintasannya adalah berupa parabola. Maka ini kaitannya dengan gerak parabola. Yang ditanya di sini adalah berapa energi kinetik pada saat mencapai tinggi maksimum. Oke. Di sini kata kuncinya adalah tinggi maksimum. Maka tentu kalian sudah harus sangat paham pada saat gerak parabola tinggi maksimum V, Y-nya adalah 0. Maka hanya tinggal nilai V pada komponen sumbu X. Sehingga di sini bisa kalian tulis EK-nya adalah setengah M V, ingat V-nya adalah Vx kuadrat. Bukan VY, karena pada H maksimum VY-nya bernilai 0. Sehingga di sini langsung saja bisa kalian masukkan nilai-nilainya. M-nya di situ adalah 2, Vx berarti V0 cosinus theta. Jangan lupa ini semuanya dikuadratkan. Ini habis menjadi 1, V0-nya adalah 10, 10 dikuadratkan menjadi 100, dan cosinus 30 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 dikuadratkan, maka ini menjadi 100, ini menjadi 1/4, akarnya hilang, maka 3/4. 3/4 adalah 0,75. Kalian kalikan dengan 100, tentu hasilnya adalah 75 Joule. Maka bisa kalian pahami energi kinetik yang bisa dicapai pada saat tinggi maksimum sebesar 75 Joule. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kalian bisa pelan-pelan memahaminya. Ingat kembali materi gerak parabola yang sudah dijelaskan pada saat di semester. Soal nomor 9 ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan soal nomor 4. Bahwa ada bola, ada satu benda yang kemudian dia berada pada dua ketinggian yang berbeda. Tentu selesaikanlah dengan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Tulislah di sini EMA sama dengan EMB. Persis sama caranya EP ditambah EK, kemudian sama dengan EP ditambah EK. Ini A, ini B, dan B. Pada saat soal nomor 9, di posisi A, bola itu punya kecepatan sebesar 10. Karena ini bolanya sama, satu benda, maka kita bisa menghilangkan semua variabel M di sini. Sehingga di sini menjadi tinggal G kali H, yang di sini tinggal setengah V kuadrat, ini juga GH, yang di sini juga tinggal setengah V kuadrat. Maka ini 10, hanya diketahui 10, di sini menjadi setengah,
dan V-nya adalah 10. Situ V-nya 10, maka ini 100, yang ini 10. H pada posisi B adalah 5 meter. Maka ini 5, di sini adalah setengah V kuadrat. Kenapa? Karena memang yang ditanya adalah kecepatan pada posisi B. Maka ini 100, ini jadi 50. 150 sama dengan 50 ditambah setengah VB kuadrat. Pindah ke sini menjadi dikurangi, maka ini menjadi 100, ini menjadi setengah VB kuadrat. Kita ubah, ini menjadi 200, ini menjadi VB kuadrat. Tentu untuk mencari VB-nya tinggal kalian akarkan nilai 100. 200 berarti 2 kali 100. Tentu ini 10 akar 2. Akar 2 nilainya adalah sekitar 1,4 sekian-sekian. Maka bisa kita ubah, ini 10, ini 1,4. Hasilnya berapa? 14 meter per sekon. Maka besarnya kecepatan bola pada saat di ketinggian B adalah 14 meter per sekon, dan jawaban yang benar adalah jawaban C.